Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran awal ini kita mulai dari dialog interaktif. Ibu yakin untuk dialog interaktif kalian sudah sering melihat, sudah sering mendengar lewat radio, mendengarnya, kemudian melalui saluran televisi yang ada, itu sering ada acara dialog interaktif. Dialog berarti percakapan. Interaktif berasal dari kata interaksi, yaitu saling melakukan aksi, berhubungan, atau boleh dikatakan bertanya jawab. Nah, coba kalian perhatikan pengertian dialog interaktif di layar ini. Perhatikan. Nah, dialog interaktif adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah acara yang melibatkan penonton atau pendengar. Contoh dialog interaktif yang sering kita temui adalah wawancara dalam sebuah acara televisi dan acara talk show dalam televisi. Nah, dialog interaktif dapat kita lihat tadi ya di televisi bisa, atau dapat kita dengarkan melalui radio. Di TV ada beberapa acara talk show yang dapat kalian lihat. Mungkin anak tahu maksudnya talk show itu apa? Talk show itu artinya acara bercakap-cakap. Nah, acara ini atau acara bercakap-cakap tadi menyajikan tema yang tentunya menarik dengan menghadirkan tamu-tamu yang sangat inspiratif. Mungkin anak-anak bisa memberikan beberapa contoh acara talk show di televisi. Yang pertama contohnya anak sekalian. Yang pertama contohnya acara Mata Najwa. Bisa kalian lihat di Metro TV. Kalau dulu, sekarang Mata Najwa beralih ke Trans 7. Siapa pemandunya? Pemandunya adalah Najwa Shihab, atau moderatornya adalah Najwa Shihab yang terkenal cerdas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dan kritis. Nah, acara ini sering menghadirkan pejabat-pejabat negara, bahkan presiden pun pernah diundang di acara Mata Najwa. Yang kedua, acara Kick Andy. Siapa pembawa acaranya atau moderatornya? Bang Andi Noya. Nah, dalam acara ini atau dalam acara Kick Andy ini dihadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang membawa kebaikan atau bisa memberikan inspirasi kepada orang untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh tokoh itu. Mungkin ada yang pernah melihat acara Kick Andy ini, lihat, mohon maaf, yang tidak punya kedua tangan dan kakinya, tapi dia sukses menjadi seorang pengusaha. Kenapa kita tidak yang sehat, yang diberi Allah lengkap? Kenapa kita tidak mencoba seperti apa yang ada di acara Kick Andy tadi? Kemudian yang ketiga, acara hitam putih. Tentu anak-anak tidak asing lagi dengan hostnya, Deddy Kombuser. Yang diundang adalah para artis, ya. Nah, ini acara contoh-contoh acara talk show di dalam televisi atau acara percakapan di dalam televisi. Baik anak-anak sekalian, nah sekarang
bagaimana cara melakukan dialog interaktif? Kalau kita ingin berdialog interaktif atau ikut dalam dialog interaktif, yang pertama tentunya harus ada pemandu acara atau disebut dengan moderator. Nah, fungsi daripada pembawa acara atau moderator seperti Najwa Shihab, Bang Andi Noya, di Kick Andy, kemudian Deddy Kombuser, ini berfungsi mengatur jalannya acara dialog interaktif, menjadi penengah, menjadi orang yang memberikan motivasi, ya berfungsi mengatur jalannya acara dialog interaktif. Kemudian yang kedua ada narasumber, yaitu orang-orang yang menjadi sumber pembahasan atau orang yang paham betul tentang masalah yang dibicarakan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, informan atau pelengkap, yaitu orang yang berfungsi sebagai penambah informasi, tetapi tidak menjadi pokok utama. Dan yang keempatnya adalah penonton atau pendengar, yaitu orang yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang sebuah masalah. Nah, ini mengenai unsur-unsur dialog interaktif. Artinya, kalau kita ingin mencoba membuat dialog interaktif, itu harus ada 4 unsur ini. Nah, apa sih manfaat atau kegunaan dialog interaktif? Yang pertama, manfaat dialog interaktif adalah untuk dapat saling bertukar pendapat, menyelesaikan sebuah masalah. Nah, masalah yang bagaimana yang diangkat dalam dialog interaktif? Tentu masalah yang lagi hangatnya, lagi banyak dibicarakan orang. Contoh misalnya, kalau sekarang ini masalah penanganan COVID-19, itu contoh, artinya yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang banyak. Yang kedua, tentu menambah wawasan, kita jadi tahu, tambah ilmu, itu maksudnya menambah wawasan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena dalam dialog interaktif banyak orang, artinya narasumber ada, hostnya ada, kemudian tadi penonton ada, informan ada, jadi saling bertukar pikiran di situ sehingga ada titik temunya untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang keempat, saling menilai, menghargai dan mengambil pelajaran dari peserta lain. Jadi dalam dialog kan ada debat ini, ya, ada perdebatan yang sangat sengit. Nah, di situ dalam dialog ini tentunya kita tidak boleh mengemukakan ego kita sendiri. Ya, artinya kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, ya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling menghargai. Artinya kalau ada masalah, debatnya ya ada di dalam dialog itu. Setelah itu ya selesai. Tidak ada saling dendam di luar acara dialog itu. Nah, ini manfaat atau kegunaan dialog interaktif. Nah, hal-hal penting dalam dialog interaktif yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pokok-pokok pembahasan, meliputi 5W+1H. Nah, pokok-pokok pembahasan yang meliputi 5W1H ini seperti kalian kalau membuat berita. Ada apa, ada siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh misalnya, yang apa? Masalah apa yang dibahas? Maksudnya temanya apa yang dibahas dalam dialog interaktif itu? Tentunya masalah yang lagi hangat dibicarakan oleh orang banyak, sehingga menarik untuk didengarkan atau menarik untuk ditonton. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menjadi narasumber? Nah, jadi narasumber atau penonton ini
mohon maaf sekali lagi, narasumber ini menjadi penting juga. Karena orang ingin punya keinginan untuk menonton, siapa sih narasumbernya? Siapa sih yang hadir dalam dialog interaktif itu? Misalnya di televisi, waduh, kalau Mata Najwa, ibu aja sudah di depan televisi sebelum acara itu, ingin melihat, ya. Jadi hostnya ini termasuk. Kemudian yang kedua adalah tapi siapa yang menjadi narasumbernya itu juga sangat penting. Kapan dialog dilaksanakan? Misalnya kapan itu meliputi hari, tanggal, pukul berapa sampai pukul berapa dialog itu dilaksanakan. Dan berikutnya bagaimana solusi atau kesimpulan dalam dialog interaktif itu. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi ibu ulang ya. Hal-hal penting dalam dialog interaktif yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dialog interaktif itu meliputi pokok-pokok pembahasan, meliputi 5W plus 1H. Kalau kita seperti kita dalam membuat berita. Jadi masalah apa yang dibahas atau tema apa yang dibahas, temanya harus menarik. Kemudian siapa yang menjadi narasumber. Ketiga, kapan dialog dilaksanakan. Dan berikutnya bagaimana solusi atau kesimpulan dari dialog itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam dialog interaktif itu, kita harus, kalau sebagai penonton, supaya kita bisa menyimpulkan, kita harus membuat rangkuman, ya. Jadi rangkuman atau kesimpulan ini biasanya akan dibacakan oleh pembawa acara atau moderator, ya. Jadi kalau kita ingin mencoba ya dalam berdialog interaktif, nah, nanti ada yang bertugas untuk menjadi moderator. Jadi yang kedua, ibu ulang, membuat rangkuman atau bisa juga dikatakan resume atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini nanti yang bertugas adalah pembawa acara atau moderator pada akhir acara tersebut. Yang ketiga, tema atau pokok yang jadi pembahasan dalam dialog interaktif. Tema atau pokok yang jadi pembahasan dalam dialog interaktif tentunya tema yang menarik, yang sedang banyak dibicarakan orang. Nah, itu hal-hal penting yang harus kalian perhatikan dalam dialog interaktif. Nah, anak-anak sekalian, sekarang bagaimana cara mendapatkan informasi lengkap dalam dialog interaktif itu? Ya, jadi supaya kalian bisa misalnya kalian diberi kesempatan untuk menyimpulkan dialog interaktif, cara yang pertama, jadi cara mendapatkan informasi lengkap, yang pertama adalah menyimak. Ya. Menyimak secara cermat dialog tersebut. Tanpa menyimak ya tidak akan tahu, tidak akan bisa untuk menyimpulkan. Maka nanti coba perhatikan, nanti ada contoh dialog interaktif, kemudian kalian simak dan kalian lihat cara membuat kesimpulannya. Kemudian yang kedua, mencatat informasi yang terdapat dalam dialog dengan menulis pokok-pokok, ya, dengan menulis pokok-pokok informasi. Jadi tidak semuanya ditulis, tapi hanya pokok-pokok informasi saja yang ditulis. Nah, pokok-pokok informasi merupakan masalah, ya, kejadian yang dibicarakan dalam dialog itu. Jadi sekali lagi, pokok-pokok informasi ini merupakan masalah atau peristiwa atau kejadian yang dibicarakan dalam dialog tersebut, dalam dialog interaktif tersebut. Yang ketiga, dari pokok-pokok informasi tadi, yang dicatat pokok-pokok informasi tadi, kemudian dirangkum, ya, dirangkum. Jadi disusun, dirangkum dalam sebuah paragraf. Yang keempat, baru membuat kesimpulan. Ibu ulang, ya, karena di dalam layar tidak ada, ibu ulang, bahwa cara mendapatkan informasi lengkap atau cara bisa kita membuat kesimpulan yang pertama adalah menyimak secara cermat dialog interaktif tersebut. Itu yang pertama.
Kalau di televisi berarti kalian harus melihat. Kalau di radio kalian harus mendengarkan. Yang kedua, mencatat informasi yang terdapat dalam dialog dengan cara menulis pokok-pokok informasi yang penting-penting yang dicatat. Langkah yang tiga, dari pokok-pokok tadi kemudian dirangkum, ya, dirangkum. Dari pokok-pokok tadi dirangkum, dan langkah yang keempat, membuat kesimpulan. Ya, tentunya kesimpulan ini dari beberapa pendapat, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, ini cara atau hal-hal penting yang ada dalam dialog interaktif. Anak-anak sekalian, coba sekarang kalian perhatikan contoh dialog interaktif di layar ini. Nah, acara dialog interaktif yang ada di layar ini tentang kesehatan Halo Dokter. Tema, cara menangani penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Acaranya anak-anak, ini mohon maaf sudah berlangsung lama ya. Udah 6 tahun yang lalu. Iya, ini hanya sekedar contoh. Bisa kalian lihat contoh-contoh yang lain. Narasumber dari Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo oleh Dr. Stefani, Subdivisi Jantung. Acara ini ditayangkan di televisi. Pewawancaranya adalah Dr. Boy. Coba kalian perhatikan dialog di bawah ini. Pewawancara, apa sih itu hipertensi? Narasumber, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di pembuluh darah. Pewawancara, hipertensi itu ketahuannya dari apa? Narasumber, iya dari pemeriksaan. Biasanya orang mikir kalau sakit kepala, tapi sebenarnya hipertensi tidak selalu dari apa yang dirasakan. Pewawancara berarti harus diperiksa. Narasumber, iya pemeriksaan darah tinggi bisa dari rumah, bisa ada alatnya, tinggal dipakai dan ada mindsetnya. Biasanya butuh 3 kali pengukuran, kalau cuma sekali maka belum akurat. Pewawancara, kapan tuh paling baik untuk pengukuran? Narasumber, tidak ada masalah. Kapan tuh paling baik untuk pengukuran? Tidak ada masalah, tapi yang penting 30 menit sebelumnya tidak beraktivitas berat dan tidak minum kopi. Pewawancara, apa indikasi darah tinggi? Narasumber, bila tekanan di atas 140 sampai 190. Kemudian kapan itu normal? Yang normal itu 120 sampai 80, atau yang normal itu 80 sampai 120. Jadi bagaimana itu membacanya? Ada di sistolik dan diastolik. Kalau terlalu tinggi berbahaya, terutama sistolik. Kalau ibu-ibu marah itu darah tinggi apa enggak? Apa tidak? Kalau ibu-ibu marah itu darah tinggi apa tidak? Bukan itu, tapi marah-marah bisa lebih ke arah risiko apabila ibu memiliki darah tinggi. Bagaimana itu? Risiko itu jadi cenderung ke keluarga atau keturunan. Kalau keluarga memiliki riwayat, maka anak-anaknya biasanya juga dapat terkena darah tinggi. Kalau usia meningkat, makin tambah usia, makin kaku pembuluh darahnya. Bisa tidak anak-anak mengalami darah tinggi? Bisa saja. Ada primer, ada sekunder seperti penyakit ginjal dan kelainan yang lainnya. Nah, kesimpulannya anak-anak dari dialog interaktif ini contoh anak-anak. Kesimpulannya dari dialog interaktif itu bahwa penyakit darah tinggi dapat terjadi pada siapa saja. Kadang penyebabnya pun tidak diketahui. Kita harus waspada dan berhati-hati, terutama bila memiliki keluarga dengan riwayat darah tinggi. Jelas anak-anak sekalian? Ya, itu cara membuat kesimpulan. Tadi yang pertama, apa yang harus dilakukan? Menyimak, ya, perhatikan. Yang kedua, mencatat informasi, pokok-pokoknya dicatat. Nah, itu ada pokok-pokok dicatat dari narasumber tadi.
Yang ketiga dirangkum, ya, dari narasumber tadi dirangkum, baru kemudian membuat kesimpulan ini ya. Nah, kesimpulan. Baik, anak-anak sekalian, untuk lebih tahu bagaimana cara membuat kesimpulan, ada contoh lagi atau contoh soal, ya. Lihatlah contoh dialog interaktif di bawah ini dan tentukan kesimpulannya. Kalian disuruh untuk menentukan kesimpulannya. Perhatikan anak sekalian. Temanya Corona, kelas daring, dan curhat 2 guru untuk orang tua. Jakarta, CNN Indonesia. Pandemi infeksi virus corona atau COVID-19 memaksa semua orang untuk melakukan adaptasi, tak terkecuali para guru. Sekolah boleh saja tutup, tapi aktivitas belajar mengajar harus berlanjut. Pembelajaran secara daring atau online selama ini digembar-gemborkan jadi solusi. Hanya saja pembelajaran secara daring tak semudah yang dibayangkan. Titi bukan nama sebenarnya. Tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar di Batam harus mensiasatinya lagi. Google Classroom, Skipper, serta aplikasi-aplikasi lain tak bisa diandalkannya. Saya mengajar kelas 2 SD. Ada meeting atau pertemuan pakai Zoom, tapi enggak semua anak-anak bisa akses karena ada yang orang tuanya masih kerja, ada juga orang tua yang gagap teknologi, tidak fasih menggunakan aplikasi, kata Titi pada CNN Indonesia.com Jumat tanggal 27 bulan 3. Alhasil, jika ada hal yang ingin ditanyakan, orang tua murid berbondong-bondong menghubungi Titi melalui WA. Titi tak menyerah. Dia mencari alternatif lain, media pembelajaran secara daring. Google Docs dicobanya dengan memberikan satu tautan yang berisi materi pelajaran sekaligus tugas serta batas waktu pembelajaran dinilai lebih mengakomodir kebutuhan orang tua dan anak. Ini membantu untuk penilaian harian, jadi nilai bisa langsung masuk berkas form di Google. Kalau ada proyek, dibuat video cara pembuatannya katanya. Nah, ini contoh. Nah, silahkan anak-anak kalian lanjutkan sendiri, ya, kemudian buat kesimpulannya, kerjakan, buat kesimpulannya. Kalau sudah selesai, kemudian dikirim ke WA Ibu. Ya, sekali lagi silahkan kalian baca, cermati tema yang kalian lihat di layar, kemudian nanti kerjakan, cukup kesimpulannya saja yang ditulis dan yang dikirim. Baik anak-anak sekalian, sudah jelas? Sampai di sini anak-anakku, jaga kesehatan dan jangan lupa kita selalu menjalankan perintah Allah. Sholat tepat waktu, di rumah saja, berdoa dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.